Setelah di video sebelumnya kita belajar mengenai cara instalasi MySQL, di video ini kita akan lanjutkan dengan cara menginstal MySQL Client dan melakukan beberapa konfigurasi di MySQL Client tersebut. Tapi sebelum lanjut, mungkin beberapa dari kalian masih belum mengetahui apa itu MySQL Client. Jadi, MySQL Client adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan server database MySQL. Nah, untuk cara kerja dari MySQL Client ini, biasanya MySQL Client pertama-tama harus terkoneksi dulu ke server MySQL, dan juga di mana kita harus memasukkan username dan password yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, setelah terhubung ke MySQL server, barulah pengguna dapat mengirimkan perintah SQL menggunakan MySQL Client. Nah, untuk contoh perintah SQL ini ada banyak ya. Dan salah satu yang akan kita coba di video ini adalah show databases. Jadi fungsinya adalah untuk mendapatkan daftar database yang ada di server MySQL. Nah, untuk penjelasan dari database dan lain sebagainya, itu kita akan pelajari di video-video berikutnya. Nah, setelah MySQL server ini menerima perintah SQL, barulah dia akan menjalankan dan mengembalikan hasilnya ke MySQL Client. Nah, hasilnya ini dapat berupa data yang diminta, pesan kesalahan, atau output lainnya. Nah, untuk contoh dari MySQL Client ini ada banyak ya. Kalian bisa pakai yang populer seperti phpMyAdmin atau MySQL Workbench. Atau jika kalian nggak pengen menginstal salah satu dari kedua hal tersebut, kalian bisa menggunakan terminal aja, yang dimana itu sudah terinstall ketika kita menginstal MySQL. Nah, aku sendiri menyarankan kalian untuk terbiasa menggunakan terminal ya. Selain karena kelihatan lebih jago, itu alasan lainnya juga agar kalian lebih terbiasa ketika di server itu misalkan nanti nggak ada tampilannya atau GUI. Tapi kalian juga tetap bisa menggunakan GUI ya. Nah, aku sendiri juga bakal menggunakan MySQL Workbench pada tutorial kedepannya. Nah, di sini kalian bisa pilih salah satu dari ketiga hal tersebut. Atau kalau kalian mau, kalian boleh coba semuanya, supaya kalian bisa tahu yang mana lebih cocok untuk kalian pakai ke depannya. Jadi kita mulai dari phpMyAdmin ya. Nah, syarat untuk menggunakan phpMyAdmin ini adalah kita harus menginstal melalui XAMPP. Karena untuk menggunakan phpMyAdmin, di sini kita menggunakan PHP dan juga Apache sebagai web servernya. Nah, untuk tutorial cara menginstal XAMPP sudah aku jelaskan di video sebelumnya. Jadi kalian bisa tonton aja video sebelum ini ya. Nah, kalau udah, kalian bisa langsung buka file manager dan masuk ke local disk C. Lalu di sana ada folder XAMPP dan kita buka file yang bernama XAMPP control. Setelah itu kita nyalakan action dari Apache dan juga MySQL-nya ya. Nah, selanjutnya kalian bisa membuka sebuah browser. Untuk browsernya sendiri bebas saja. Lalu setelah itu di bagian URL kita ketik localhost /phpMyAdmin. Nah, setelah itu maka aplikasi dari phpMyAdmin ini akan terbuka. Nah, di sini aku nggak bakal jelasin mengenai UI dari phpMyAdmin. Mungkin aku akan jelaskan di akhir dari seri ini ya. Karena di seri ini kita akan menggunakan SQL aja. Jadi, kalian bisa ke menu SQL. Lalu di sini kita bisa mengetik perintah SQL apapun itu. Nah, di video-video kedepannya juga kalau kalian mau menggunakan phpMyAdmin, maka kalian harus masuk ke menu SQL ini. Nah, karena di sini SQL yang akan kita coba adalah show databases, maka kalian bisa ketik show databases. Lalu jangan lupa di akhir dari perintah SQL-nya ketik titik koma ya. Lalu setelah itu kalian bisa kirim atau mungkin send buat yang berbahasa Inggris. Lalu kalian maka akan melihat daftar database yang ada di server MySQL-nya. Nah, untuk yang selanjutnya yang akan kita coba adalah MySQL Workbench. Nah, untuk mendownload aplikasinya bisa kalian klik di link deskripsi video ini atau kalian ketik secara manual di URL berikut. Nah, kalau sudah masuk ke linknya, kalian bisa pilih sistem operasinya terlebih dahulu. Nah, di sini karena aku pakai Windows, jadi aku pilih yang Windows ya.
Lalu jika sudah, tinggal kita klik pada tombol download. Setelah itu, klik pada bagian no thanks, just start my download. Berikutnya, jika proses download sudah selesai, tinggal kita buka file installernya. Nah, pada installer ini kita bakal next aja sampai pada bagian setup type. Itu kita pilih complete, lalu kita next lagi sampai menginstal MySQL Workbench-nya. Nah, jika sudah selesai, pada bagian launch MySQL Workbench now, itu jika kalian ingin membuka langsung Workbench-nya bisa kalian checklist. Tapi jika kalian ingin membuka nanti, bisa kalian uncheck aja, lalu klik finish. Lalu jika MySQL Workbench-nya sudah terbuka, kita klik tombol plus pada bagian MySQL Connection. Nah, pada bagian connection name, itu bebas saja namanya kalian mau pakai apa. Nah, sebagai contoh di sini aku tulis database connection. Lalu untuk sisanya seperti connection method, hostname dan port itu kita biarin aja. Lalu username-nya biarkan root. Dan selanjutnya untuk password, itu kalian bisa klik store in vault untuk memasukkan password yang sudah kalian bikin di video sebelumnya. Tapi jika kalian menggunakan XAMPP, itu biarkan kosong aja ya, karena secara default XAMPP itu nggak punya password untuk username root. Nah, jika sudah, kita langsung klik pada bagian test connection. Nah, jika muncul pesan warning seperti ini, kita klik continue anyway aja. Nah, kalau muncul pesan successfully made the MySQL connection, itu artinya sudah berhasil. Selanjutnya kita tinggal klik OK saja. Nah, jika sudah selesai, pada bagian MySQL connection nanti ada sebuah connection baru ya. Lalu bisa kita klik. Nah, jika muncul sebuah warning lagi, itu bisa kita checklist aja pada bagian don't show this message again, supaya nanti pesannya nggak muncul lagi ya. Lalu setelah itu bisa kita klik continue anyway. Nah, maka kita sudah bisa masuk ke tampilan dari MySQL Workbench. Nah, di sini kita sudah bisa langsung menulis query SQL-nya. Nah, yang akan kita coba di video ini adalah show databases. Jadi kita bisa ketik show databases, lalu di akhirnya jangan lupa titik koma ya. Nah, lalu di sini kita klik pada bagian icon petir yang di sebelah kanan. Nah, fungsinya untuk menjalankan perintah SQL sesuai dengan kursor yang kita letakkan. Nah, yang di sebelah kiri itu untuk menjalankan SQL yang kita blok. Nah, kita biasanya menggunakan itu jika perintah SQL-nya ada lebih dari satu. Nah, jika sudah kalian klik, maka akan muncul daftar database yang sudah ada di server MySQL-nya. Nah, ini merupakan database default ya. Jadi kalian nggak usah bingung kalau misalkan kalian belum pernah buat database, tapi sudah ada database seperti ini. Untuk yang selanjutnya, kita akan coba menjalankan MySQL client melalui terminal. Untuk caranya kurang lebih sama ya, antara kalian menginstal dengan XAMPP ataupun dengan MySQL secara langsung. Yang membedakan hanyalah path-nya aja nanti. Oke, pertama-tama kalian harus membuka terminal terlebih dahulu. Nah, di sini aku bakal coba pakai command prompt aja. Setelah itu kita jalankan perintah MySQL -u root -p. Habis itu kalian tekan enter. Nah, maksudnya -u ini artinya username ya. Yang dimana username-nya itu adalah root yang akan kita pakai. Nah, lalu -p-nya ini adalah password. Nanti kalau misalkan kita enter, maka kita akan diminta untuk menginputkan password. Lalu jika muncul pesan MySQL is not recognized as an internal or external command, itu artinya kita perlu masuk ke path dari MySQL-nya ya. Nah, buat kalian yang menginstalnya menggunakan MySQL secara langsung, itu path-nya ada di local disk C, program files, MySQL, MySQL server versi MySQL-nya yaitu 8.0 kalau aku, lalu bin. Nah, setelah itu kalian bisa klik icon folder yang dimana icon tersebut akan langsung memblok path MySQL-nya. Lalu setelah diblok itu kalian bisa copy. Lalu untuk selanjutnya yang menginstal lewat XAMPP, itu path-nya ada di local disk C, XAMPP, MySQL, bin.
Nah, lalu hal yang sama juga kalian lakukan, yaitu dengan mengklik icon folder, lalu kalian copy path-nya. Nah, setelah itu bisa kalian ketik cd, lalu kalian paste path yang sudah kalian copy tadi. Nah, setelah itu kalian bisa tulis kembali mysql -u root -p, lalu kalian enter. Nah, maka sekarang kalian diminta untuk mengisi sebuah password. Nah, di sini kalian bisa masukin password yang sudah kalian buat sebelumnya. Dan buat kalian yang pakai XAMPP, biasanya passwordnya tuh kosong ya, jadi bisa kalian enter aja. Nah, jika sudah selesai, maka kalian akan masuk ke MySQL Client versi terminalnya. Nah, lalu di sini kalian bisa langsung menulis perintah SQL-nya. Yang dimana di video ini kita akan mencoba perintah show databases. Nah, kalau kalian udah keburu enter kayak aku di sini, itu tenang aja ya, kalian bisa ketik titik komanya setelah itu. Dan cara keluar dari MySQL Client-nya ini kalian tinggal ketik exit. Nah, cuman masalahnya kalau misalkan kalian membuka ulang si terminalnya, maka kalian harus memasukkan path-nya lagi. Alternatifnya kalian bisa jadiin path MySQL ini sebagai environment variable. Nah, caranya kalian tinggal search saja env, setelah itu kalian pilih edit the system environment variable. Setelah itu kalian klik tombol environment variables. Nah, di sini kalian bisa settingnya per user ataupun sekalian di sistemnya. Nah, aku saranin di sistem aja. Lalu kalian pilih path, lalu klik edit. Nah, di sini kalau settingannya beda nggak masalah ya. Kalian bisa klik new aja, lalu kalian paste path-nya. Ingat, tergantung dari bagaimana cara nginstalnya ya. Kalau XAMPP beda, ataupun MySQL secara langsung juga beda. Lalu kalau udah tinggal OK. Nah, kalau kalian coba lagi di command prompt-nya biasanya nggak akan langsung mau ya, jadi perlu dibuka ulang atau di restart untuk command prompt-nya. Nah, jika sudah di restart maka akan berhasil kalau kalian coba. Nah, di sini path-nya nggak harus masuk ya ke dalam MySQL-nya, tapi sudah bisa kita akses di mana aja. Oke. Mungkin segitu aja untuk video kali ini, dan seharusnya sekarang kalian sudah tahu di mana harus menulis perintah SQL. Nah, kedepannya mungkin aku bakal ganti-gantian untuk menggunakan MySQL Client-nya antara terminal, terus MySQL Workbench, dan juga PHP Admin. Dan semoga kalian juga dapat pelajaran baru di video ini. Begitu aja dan sampai berjumpa di video berikutnya.